teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Visia Prita dengan NIM 012. Saya Dede Rusari dengan NIM 203. Saya Pribadian dengan NIM 023. Di sini kami akan mempresentasikan video tutorial tentang penerapan metode Ralphie dalam pemahaman membaca atau reading comprehension. Selamat menyaksikan! Ralphie adalah singkatan dari Repeated Assisted Level Feedback Interaction. Ralphie adalah suatu metode untuk melatih siswa agar dapat membaca suatu bacaan dengan lancar, sehingga dapat memahami isinya dan meningkatkan kepercayaan diri. Metode ini cocok diterapkan tidak hanya pada anak mendengar, melainkan juga pada anak tunarungu atau ATR yang membutuhkan bantuan guru atau pendamping untuk dapat membaca lancar dan memahami isinya. Penjelasan metode Ralphie dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, repeated, berarti diulang-ulang. Membaca teks bacaan yang sama secara berulang-ulang, yaitu 5 kali dalam 1 minggu. Yang kedua, assisted, berarti terbimbing. Guru membacakan teks, siswa ikut membaca bersama guru atau menirukan. Setelah itu, siswa diminta membaca sendiri. Lalu, siswa diminta membaca bersama-sama. Yang terakhir, guru memberikan koreksi kepada siswa jika ada kesalahan dalam membaca. Yang ketiga, level. Siswa membaca teks bacaan yang levelnya lebih sulit atau sedikit di atas kemampuannya. Yang keempat, feedback. Guru memberikan masukan secara langsung kepada siswa jika ada kesalahan membaca. Dan yang kelima, interaction. Dalam proses membaca teks bacaan, ada kesempatan interaksi atau diskusi di antara guru dan siswa tentang isi bacaan. Pengulangan dalam metode Ralphie bertujuan untuk membantu siswa agar bisa membaca dengan lancar. Dalam pengulangan, siswa dapat terlatih membaca dengan lancar dan mengurangi kesalahan dalam membaca. Selain itu, pengulangan juga membantu siswa untuk lebih memahami isi bacaan. Dalam metode Ralphie, pengulangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca ulang, mendengarkan ulang, atau meminta siswa untuk mengulangi kembali apa yang telah dibaca. Pengulangan yang terus-menerus dan dilakukan secara teratur dapat membantu siswa untuk lebih terlatih dan mahir dalam membaca dengan lancar, dan siswa lebih mudah memahami isi bacaan. Ciri-ciri anak yang telah lancar dalam membaca. Yang pertama yaitu anak mampu membaca secara otomatis. Yang kedua, anak mampu membaca dengan tepat dan akurat. Yang ketiga, anak mampu mengenal kata dengan cepat. Yang keempat, memperhatikan ritme atau lagu. Yang kelima, memiliki ritme yang tetap. Dan yang keenam yaitu memiliki intonasi yang tepat. Nah, di samping itu, anak yang sudah mampu membaca dengan lancar juga memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu yang pertama, suaranya atau intonasinya enak untuk didengar. Kemudian, kalimat yang dibaca mudah dipahami oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran anak dalam membaca. Yang pertama yaitu penguasaan kosakata. Yang kedua, kelancaran dalam membaca teknis, yang dimaksud yaitu membaca tulisan. Dan yang ketiga yaitu kecepatan pengenalan kata. Keempat, kesadaran terhadap fonologi atau mampu menghubungkan kata dengan suara. Yang kelima, pemahaman mengenai huruf-huruf. Keenam, memiliki metakognisi atau strategi menguasai teknik dalam membaca, yaitu pandangan mata berjalan lebih cepat dari ucapannya. Dan yang terakhir yaitu memiliki motivasi atau kemauan yang kuat. Kekhususan metode Ralphie, guru membuat jadwal latihan membaca rutin tiap hari untuk 1 minggu tentang suatu bacaan yang sama. Setiap hari, guru membantu anak untuk belajar membaca tentang teks bacaan yang sama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru membacakan teks, anak menuju kata-kata dengan jarinya. Yang kedua, guru menjelaskan 2 kosakata baru per hari. Yang ketiga, guru dan anak membaca secara bersama-sama. Yang keempat, anak diberikan kesempatan untuk membaca secara mandiri. Yang kelima, anak diberikan pertanyaan terbuka atau open question yang sifatnya personal atau personal question. Jika anak mengalami kesulitan untuk menjawabnya, guru dapat membantunya. Langkah-langkah tersebut diulangi terus-menerus.
Sekian Bu, kayaknya ya Bu. Ya Bu, yang karakter Bu. Karakter, tadi Dian bacanya apa? Karakter. Yang benar apa? Karakter. Ada K-nya, jadi karakter. Iya kan? Karakter. Bagus. Nah, tadi kalian sudah membaca bacaan yang Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mencari kosakata baru yang baru kalian dengar, yang baru kalian baca. Aku Bu, tadi aku mendengar cerita. Oke, saya Bu. Lalu Dian. Tadi aku membaca berkilau. Berkilau. Nah, anak-anak, jelita itu artinya sangat cantik. Tadi kan di bacaan dijelaskan ada gadis jelita, artinya gadis itu sangat cantik. Kemudian yang kedua, ada kosakata berkilau. Berkilau itu artinya gemerlap atau berkilat. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian tokohnya siapa saja yang ada di cerita ini? Yang kalian ketahui tadi. Bu Sirni Bu. Bu Sirni betul. Terus ada Bu raksasa Timun dan Timun. Nah, anak-anak, siapa sih yang di cerita tersebut yang berperan jadi orang yang jahat? Saya pun tahu ya, raksasa. Betul Eka? Raksasa juga Bu. Betul. Nah, untuk bacaan yang kedua, tokohnya siapa saja? Bawang merah dan bawang putih. Betul. Yang berperan menjadi sosok gadis yang jahat. Bawang merah Bu. Bawang merah, betul. Kalau bawang putih sifatnya bagaimana? Baik hati. Rajin Bu. Lemah lembut juga. Terkait kedua isi bacaan tersebut, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.